Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya ada, Bu. Ada, siapa? Hmm, Sudah, Ibu akan mengabsen untuk mengecek kehadiran kalian ya. Iya, Bu. Agnes Dinda, Ada, Bu. Adinda Kurnia Dewi, Hadir, Bu. Mai Masyurullah, Ada, Bu. Reza Puspitasari, Ada, Bu. Dwi Tania, Ada, Bu. Muhammad Fajar, Hadir, Bu. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, ada yang tahu kemana? Oh iya, Bu. Yusuf tidak masuk. Yusuf sakit. Sakit? Oke, mari kita doakan semoga Yusuf segera sembuh dan dapat mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita masih belajar mengenai nilai mutlak. Nah, yang sudah kalian pelajari minggu kemarin, nilai mutlak itu adalah suatu nilai yang selalu bernilai positif. Sama halnya dengan kehidupan kita, yaitu di dalam kehidupan kita juga harus bernilai positif maupun berpikiran positif. Nah, bagaimana sikap seorang pelajar untuk bernilai positif? Yaitu dengan semangat belajar, dengan mengerjakan tugas tepat waktu, memperhatikan guru, dan lain sebagainya. Jadi dalam kehidupan kalian itu juga harus bernilai positif maupun berpikiran positif apapun keadaannya, bagaimanapun suasana hati kalian sebagai pelajar harus semangat belajar. Oke, mengenai nilai mutlak, ada yang masih ingat kita kemarin membahas tentang materi apa? Ingat, Bu, tentang konsep nilai mutlak. Nah, benar, tentang konsep nilai mutlak. Ada yang ingat bagaimana simbol mengenai nilai mutlak? Kurung tegak, Bu. Nah, benar, kurung tegak. Jadi nilai mutlak disimbolkan dengan kurung tegak. Ini dibaca nilai mutlak X. Nilai mutlak ini memiliki definisi di mana dalam penyelesaiannya nilai mutlak ini memiliki dua syarat. Syarat pertama, ketika X-nya bernilai positif jika X ini lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, berawal dari sini, dari definisi nilai mutlak ini, kita bisa lanjut ke persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ada yang sudah membaca atau belajar mengenai materi hari ini? Ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Baik, yang sudah, terima kasih. Kalian sungguh luar biasa, tetap dipertahankan kebiasaan baiknya. Yang belum, semoga di pelajaran berikutnya kalian sudah siap ya untuk belajar. Untuk yang belum dan yang sudah, mari kita belajar bersama-sama hari ini. Sebelum ke persamaan nilai mutlak linier satu variabel, ada yang masih ingat bagaimana bentuk persamaan linier satu variabel? Lupa, Bu. Oke, perhatikan Ibu ya. Bentuk persamaan linier satu variabel disimbolkan dengan bentuk AX ditambah B sama dengan C. Nah, di mana nilai dari A, B, C, dan X ini, nilai dari A, B, C, dan X ini merupakan bilangan real. Dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika 0 dikali X maka hasilnya 0 dan nanti bentuknya bukan lagi persamaan linier satu variabel. Nah, karena ini kita membahas persamaan nilai mutlak linier satu variabel, maka bentuk persamaan linier variabel ini kita mutlakkan. Jadinya seperti ini. Nilai mutlak dari A X ditambah B sama dengan C. Nah, ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama yaitu ketika C-nya ini lebih besar sama dengan 0, maka
mutlak, definisi nilai mutlak ini jadi sifatnya positif dan negatif. Ini berlaku nilai positif AX ditambah B sama dengan C jika C-nya ini lebih besar sama dengan min B per A. Dari mana min B per A? Karena min B per A ini adalah batasnya, ini didapat dari sini. Ketika dijabarkan AX plus B lebih besar sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi dengan B, maka hasilnya AX lebih besar sama dengan min B, X lebih besar sama dengan min B per A. Dari sini paham? Paham, Bu. Yang kedua yaitu ketika nilai dari AX ditambah B ini negatif, AX tambah B dengan C ini berlaku negatif jika C-nya kurang dari min B per A. Lalu sifat yang kedua yaitu ketika nilai mutlak dari AX ditambah B sama dengan C, di mana C-nya kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaian. Kenapa? Karena ketika dimasukkan nilai X-nya sebuah angka, maka tidak ada yang memenuhi karena C-nya ini kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan artinya dia bernilai negatif. Oke. Nanti untuk lebih pahamnya Ibu akan memberikan contoh. Lalu dalam persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini kita juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sifat berikut. Penyelesaian ini Ibu singkat ya. Iya. P M M L S V. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan sifat mutlak dari X sama dengan akar dari E kuadrat. Jadi ini bentuknya sama. Gimana Bu, ini digunakan saat bagaimana? Saat kita menemui soal seperti ini. E dikurangi 2 sama dengan E ditambah 3. Nah, ketika harga mutlak X dikurangi 2 sama dengan harga mutlak X ditambah 3, maka berapa nilai X yang memenuhi? Kita cari dengan menggunakan sifat seperti ini. Kita ubah dulu. 2 kuadrat. Ini berapa? X ditambah 3 dikuadratkan. Nah, kedua ruas ini kita kuadratkan. Hasilnya jadi X dikurangi 2 kurang kuadrat buka kurung X plus 3 kurang kuadrat. Nah, ini kita jabarkan sehingga hasilnya seperti ini. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Yang ini X kuadrat ditambah 6 ya, 6X ditambah 9. Lalu sama-sama memiliki X kuadrat. Ini bisa Ibu coret. Tinggal 4X. Ini kita pindah ruas 6, jadinya negatif 6X ditambah 4 dikurangi ini 9 sama dengan 0. Negatif 4X dikurangi 6X hasilnya negatif 10X. Yang ini 4 dikurangi 9 hasilnya negatif 5. Sama dengan 0. Negatif 10X sama dengan ini kita pindah ruas jadinya 5. Negatif X sama dengan 5 dibagi negatif 10 hasilnya X nya negatif setengah atau 0,5. Dari sini paham? Paham, Bu. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan contoh yang ini, yang sifat pertama ini. Iya, Bu.
Jadi contohnya itu misal nilai mutlak dari X dikurangi 6 sama dengan 2. Pertama yaitu kita cari batasannya. Cari batasan. Batasannya dari mana? Dari sini. X dikurangi 6 sama dengan 0. X-nya berapa ini? Jadinya 6. Setelah itu kita menggunakan konsep nilai mutlak. Jadi X dikurangi 6 berlaku dua sifat. Sifat yang pertama ketika bernilai positif, berarti X dikurangi 6 ini bersifat positif jika X-nya batasannya berapa ini? 6. Berarti lebih dari sama dengan 6. Nah, yang ini nilai negatif jika X-nya kurang dari 6. Lalu kita buat garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika X-nya lebih dari sama dengan 6, maka tanda panahnya kemana? Ke kanan. Nah, ini X-nya lebih besar sama dengan 6. Ketika X-nya kurang dari 6, maka tandanya ke kiri. Nah, kurang dari 6. Lalu kita selesaikan satu-satu untuk X lebih besar sama dengan 6. Maka kita menggunakan yang ini. Maka X dikurangi 6 sama dengan berapa ini? 2. Maka X sama dengan 2. Ini yang negatif pindah ruas jadi positif. Nah, jadi X-nya berapa ini? 8. Apakah 8 ini berada di X lebih dari sama dengan 6? Iya. Ya, jadi memenuhi. Lalu untuk X kurang dari 6, maka kita menggunakan yang ini. Negatif dari X dikurangi 6 sama dengan 2. Ini kita operasikan dulu, yaitu negatif kali positif X, negatif X. Negatif dikali negatif 6, maka positif 6 sama dengan 2. Ini negatif X, kita pindah ruas, 2 dikurangi 6. Negatif X sama dengan negatif 4. Ini kedua ruas kita kalikan negatif 1, sehingga hasilnya menjadi X sama dengan 4. Apakah 4 ini berada di X kurang dari 6? Iya. Ya, jadi memenuhi. Dari sini dapat kita simpulkan, jadi nilai X yang memenuhi yaitu berapa? X sama dengan 4 atau berapa? X sama dengan 8. Nah, benar, X sama dengan 8. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, Ibu akan memberikan soal dan siapa yang maju ke depan, berani maju ke depan, Ibu akan memberikan nilai tambahan. Siapa yang berani? Saya, Bu. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kenapa ini tidak memenuhi? Kenapa ini? Karena nilai X bernilai 1 dan 1 tidak berada di daerah lebih dari itu. Benar. Kalau yang ini, kenapa? Karena X bernilai 5 dan 5 tidak berada kurang dari 3. Benar. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Agnes. Oke, jadi dari sini Agnes dan teman-teman ini lihat, ini kan negatif 2, ini kan C sebagai C. Tadi di sifat yang kedua, di mana C-nya itu kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaian. Ini benar ya ini? Mungkin teman-teman yang lain juga sudah bisa, dan terima kasih ya. Karena ini waktunya sudah habis, maka pembelajaran kita akhiri sampai di sini dan dilanjut minggu depan ya. Jangan lupa
minggu depan kalian mempelajari materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan untuk pemahaman kalian mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel, Ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu dikerjakan buku LKS halaman 20 nomor 1 sampai 5 di kertas folio, dikumpulkan minggu depan. Paham dari sini? Paham, Bu. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan kita mengucap hamdalah dan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.